Banyak pupuk yang digunakan untuk pemupukan lanjutan tanaman porang. POC adalah salah satu pupuk yang kita gunakan. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kita sebelumnya sebenarnya sudah saya unggah ya untuk pembikinan POC, pupuk organik cair. Nah, di sini ramuan-ramuan setiap petani itu tentunya berbeda. Nah, kita biasa menggunakan yang kemarin kita upload itu ialah untuk penggunaan POC disertai dengan ZPT, zat perangsang tumbuh. Makanya saya masukkan bawang merah, saya masukkan kecambah dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan batang dan pertumbuhan tunas supaya lebih maksimal. Nah, unsur POC sendiri itu ialah kita menggantikan unsur-unsur kimia yang ada di dalam yang biasanya dipakai ya, Pada dasarnya unsur yang dibutuhkan untuk tanaman itu ialah unsur makronya, yakni dari fosfat, kalium, dan nitrogen. Nah, kemarin saya bikin untuk POC pada dasarnya bahan pokoknya itu ialah dari urin kelinci ya, urin kelinci. Pada dasarnya untuk urin-urin yang lain bisa nggak bisa ya. Cuman untuk kandungan nitrogen, fosfat, kalium ini pupuk dari urin kelinci itu paling tinggi. Nah, sebagian teman-teman yang di luar sana menyimak bahwa di daerah masing-masing itu agak sulit ya mencari untuk urin kelinci, apalagi dengan jumlah yang banyak. Nah, kemarin juga banyak yang tanya ke kita, kira-kira kalau saya pengen untuk urin kelinci boleh nggak saya beli? Kemarin saya akan jawab bahwa itu memang untuk produk kita sendiri. Nah, ini saya lagi main di tempat adik saya. Posisi ada di Gemolong ya, Sragen Barat. Nah, ini juga kebetulan kemarin saya ngobrol-ngobrol karena banyaknya permintaan, bisa nggak dibantu untuk petani itu nanti untuk dibikin ke POC kan gitu. Karena waktu saya tidak sempat. Nah, ini saya berbicara akhirnya oke lah kita coba bikin kan gitu. Nah, kita bikin karena kebutuhan untuk 1 hektar sendiri sangat banyak ya nanti. Ya, tergantung juga untuk tanaman ya, tanaman. Kalau tanamannya kecil, secara otomatis kebutuhannya pun juga kecil. Untuk tanaman yang besar, kebutuhannya juga besar. Organik itu tidak ada dosis. Yang jelas, semakin kita maksimal pemberian, asal itu secara teratur. Dan yang kedua, untuk tanaman kecil-kecil jangan terlalu banyak dulu. Karena apa? Intinya dalam penggemburan tanah dan penguraian masalah pupuk. Ya, sebanyak apapun pupuk yang kita masukkan ke lahan itu tidak bisa berpengaruh secara langsung ya, bisa berpengaruh secara langsung ya. Pengaruhnya apa? Dibutuhkan yang namanya lactobacillus, yakni bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai di dalam POC ini kita akan selalu sediakan di sini. Makanya begitu kita siramkan, disiramkan ke lahan, secara otomatis bakteri itu akan bekerja untuk mengurai pupuk-pupuk yang sudah kita tanam di lahan ya, di lahan yang dulunya kita masukkan estimasi sampai 1 hektar 30 ton itu ialah pupuk yang mentah. Kalau makanan kita ialah makanan beras kita, nah, itu perlu dimasak dulu supaya menjadi nasi baru kita bisa makan. Nah, yang ngolah itu siapa? Ya, ini bakteri lactobacillus. Bakteri lactobacillus ini kita lakukan pada waktu pertama fermentasi pupuk, kita sudah lakukan ya, pemberian bakteri lactobacillus. Atau orang lebih gampangnya yakni pakai bakteri yang namanya E4. Terus yang kedua, pada waktu fermentasi lahan sebelum kita pasang mulsa, kita selalu masukkan bakteri lactobacillus. E4 kita masukkan lagi. Di dalam POC ini pengurainya ialah bakteri lactobacillus E4 itu sendiri. Ya, yang diuraikan apa? Dari urin kelinci. Nah, urin kelinci kandungan fosfat, kaliumnya paling tinggi. Makanya ini saya minta ke adik kemarin tolong diproduksi, karena di luar itu banyak sekali yang urin kelinci itu tidak murni ya, tidak murni, sudah ada mungkin dicampur atau sengaja dicampur dan perbandingannya kita tidak tahu. Nah, yang jelas kemarin kita memang ke petani ya, petani yang insya Allah bisa dipercaya.
bahwa untuk urinya istilahnya murni ya, murni, tidak ada unsur kesengajaan yang dicampurkan ya. Kemungkinan kalau tidak sengaja atau mungkin ada minuman yang sedikit tumpah itu bisa saja tercampur, tapi itu bukan kesengajaan ya, insya Allah murni dari untuk hasil peternakan. Nah, kita coba nanti untuk bikin produksi. Nah, ini ada dua varian ya yang kita produksi nanti di sini. Kalau nanti ada pemirsa pengen pesen, silahkan nanti hubungi nomor yang di sini atas namanya Fauzan ya. Nomornya tak serahkan di sini. Untuk produk Orange Kelinci, produk Orange Kelinci sendiri ada yang di sini kita ada dua varian, yakni untuk POC biasa ya. POC biasa itu dalam artian urin kelinci memang kita sudah tambahi untuk bahan-bahan ya, meningkatkan untuk nitrogen, kalium, fosfat, kita sudah ditambahin lagi bahan. Nah, ada yang namanya POC plus. POC plus itu bahannya kita tambahin lagi lebih banyak, plus pestisida alami kan itu. Makanya kita ada bahan yang namanya temu ireng, temulawak, jahe, ada kencur, ada daun sirih, ada tembakau dan sebagainya, memang kita masukkan untuk sebagai pestisida alami. Ini harganya berbeda ya. Untuk estimasi harga ya, silahkan langsung hubungi ya, langsung hubungi ini. Tapi untuk gambaran guidance-nya untuk POC biasa yaitu harga per liternya kita jual cukup murah ya, harganya 12.000. Untuk POC yang plus pestisida kita jual per liternya harga 17.000. Nah, ini untuk harga nanti kalau partainya banyak silahkan langsung nego. Nomor teleponnya tak sertakan di sini. Ini pengaruh yang kita gunakan ya, pada tahun lalu pun memang kita menggunakan POC ini ya. Kita ekstrak sendiri, kita bikin sendiri. Ini tanpa merek ya. Tanpa merek karena ini adalah home industry. Nanti yang butuh saja silahkan nanti langsung dihubungi. Dan untuk hasil dari POC ini, kalau kita memang memberikannya secara continue rutin, ini sebelah kiri saya ini ada tanaman porang. Ini pun juga tidak menggunakan pupuk kimia ya, kita menggunakan memang pure untuk organik semua. Karena lahan itu sekali kita masuki dengan pupuk kimia itu bubar ya, tanahnya akan mati lagi. Makanya begitu kita kasih pupuk semaksimal mungkin ya, kita penambahan pupuknya dengan pupuk organik cair. Tiap saat bakteri Lactobacillus kita masukkan, dan nutrisi dari kandungan kalium, fosfat, kalium dan nitrogennya selalu kita wujudkan. Ini langsung saja ya kita lihat hasil tanaman. Kebetulan kiri ini tanamnya lebih awal ya, lebih awal, dan untuk kemarin ini masih di paranet ya, karena untuk bibit-bibit kemarin sudah pengennya nanti di lahan ini itu 1 tahun ditanami 2 kali. Pengennya nanti kepersiapan sebelum dorman kita sudah akan rencana dipersiapkan untuk polybag lagi. Nah, ini supaya berkelanjutan, pengennya kayak gitu. Ini kita mau riset dulu, percobaan nanti untuk tahun ke depan bisa nggak satu musim itu kita tanam 2 kali, kita akalin, penyiramannya juga kita akalin. Nah, ini tanamannya ya, contoh tanaman menggunakan POC. Nah, ini tanaman-tanaman yang kita gunakan dari POC ya. Ini lokasi di Gemolong. Nah, ini hijau semua dan kebetulan nah, ini sudah tinggi, ini dari umbi ya. Dari umbi memanjang ke sana. Untuk tinggi ini sudah 1 meter lebih. 1 meter lebih. Ini untuk umbi. Nah, ini saya tunjukkan nanti untuk tanaman yang di belakang rumah. Ini di pekarangan ya. Pekarangan rumah, terus atasnya di murni paranet semua. Pupuknya cuman dengan pupuk organik cair. Nah, ini rata-rata hijau semua. Yang di sana ini ada tanaman juga yang dari katak super. Nah, ini karena katak dengan umbi itu daunnya sudah berbeda. Ini sebagian ada yang belum tumbuh. Nah, ini tambahan-tambahan kemarin belum tumbuh. Nah, ini juga dari umbi mini ya, ini umbi mini, terus ini dari katak mini, yang di ujung-ujung sini dari katak mini ini. Nah, yang besar-besar itu ada beberapa tanaman. Ini
sebagian tidak di tempat mulsa karena kemarin ini lahan sudah ada tanamannya ya. Karena mungkin ada ini kemungkinan saya lihat ini umbi-umbi yang tertinggal. Ya, umbi-umbi yang tertinggal di lahan. Sehingga saat ini tumbuh ya, tumbuh jebos di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah mulsa. Ini kebetulan kayak gini. Ini ditanam tapi tidak pas. Nah, itu. Kalau ini dilalai pas, dan itu. Ada sebagian sana juga tidak pas itu. Ini ialah tanaman-tanaman yang saat ini kita memang sudah tanam ya, karena dengan bantuan paranet dan penyiraman. Nah, itu yang ujung sana sendiri sebagian tidak tumbuh karena cuaca masih panas ya. Belum tumbuh karena cuaca masih panas sekali. Nah, ini dampak POC itu sangat besar sekali ya. Dampak POC itu sangat besar sekali untuk masalah tanaman porang. Sehingga untuk hasil-hasil kemarin ini saya tunjukkan sekalian ya, hasil tanaman dari spora yang kemarin saya banyak ditanyakan. Tanyakan dari spora itu hasilnya kayak apa. Ini kita coba masuk ya, masih di dalam rumah ya, masih di gudang ini ya. Di gudang ini kita untuk spora nanti masih disimpan. Kita masuk ya. Nah, ini bibit dari spora kemarin. Ya, spora hasilnya spora kemarin itu ini. Ini sudah tumbuh semua. Udah merata. Ini yang ukuran agak kecil sekitar 2 on, yang ini agak 3 on. Terusan yang di sini itu ukuran setengah kiloan. Nah, ini setengah kiloan. Ini dari bibit-bibit spora ya. Spora yang kita memang penggunaan POC. POC-nya kita gunakan POC. Ini yang spora. Nah, ini kemarin mungkin banyak yang tanya, bener nggak spora itu hasilnya kayak apa ini? Ini nanti semua masuk lahan. Ini hasil-hasil dari spora. Ya, rata-rata kemarin estimasi saya katakan sekitar 3,5 on ya pada waktu dulu. Otomatis saat ini pasti sudah ada penyusutan. Ini bisa ditimbang ya. Nah, ini sekitar saya itu dibenerke dulu. Nah, ini ntar dulu. Udah ya, masuk lah. Ini 5,8. Ini ialah spora, ini setengah kiloan. Yang ini estimasi sekitar 3 sampai 4, 320. Ini 320. Ini dari spora semua ya. Kita pisahkan, ini yang sekitar setengah kilo ke atas, 3 on, itu yang 2 on. Dan rata-rata kemarin ini sudah kering. Ya, kalau basahnya kemarin pas pada waktu dari lahan, estimasi itu rata-rata 3,5 ya. Antara 1 on sampai 1 kilo. Rata-rata ini hampir 2 on. Ini rata-rata karena itu sudah pasti ada susut. Nah, pasti susut, pasti mengering. Ini dampak POC itu besarnya kayak gini ya. POC. Nah, kita cari nanti untuk POC itu benar-benar kita usahakan ya. Usahakan untuk yang dari urin kelinci murni ya. Supaya nanti nah, ini dari jendela. Ini untuk tanaman tadi. Terus yang di sana, nah, usahakan untuk menggunakan POC dari urin kelinci yang murni. Nah, ini kadang kita susah mendapatkan, yang campuran saja susah, apalagi yang murni. Nah, insya Allah untuk dari adik ini kebetulan ada teman ngaji ya, yang beternak kelinci, dan insya Allah untuk beliau yang beternak itu orangnya sangat amanah. Nah, ini tolong nanti dipaskan ya. Kalau kita menggunakan urin kelinci, usahakan yang semurni mungkin. Nah, untuk urin-urin yang lain pada dasarnya silahkan, bisa nanti masih dipakai untuk penanaman dan sebagainya. Cuman ya kandungannya tentunya berbeda. Kandungan terbaik saat kita dulu pernah ya mencoba untuk urin sapi, urin kambing, ya terbaik pada urin kelinci. Untuk hasil tetap hijau royo-royo. Nah, ini di gudang hijau royo-royo. Nah, itu yang kita tanam ya, yang di belakang rumah ya, karena ini paranet semua,
Terus untuk tiap saat kita lakukan penyiraman. Penyiraman kita maksimalkan, kebutuhan air kita penuhi, dan alhamdulillah hasilnya bagus, hijau. Kita cuman melakukan dengan pupuk organik cair ya, kita fermentasi. Ini tadi sekali lagi untuk teman-teman ya, teman-teman yang kesulitan untuk mencari pupuk organik cair, nanti silahkan hubungi adik saya Fauzan, nomornya ada di atas ini, nanti silahkan dihubungi ya. Permintaan nanti untuk harga estimasi ya, untuk yang biasa 12.000, yang plus pestisida nanti harganya 17.000. Untuk partai banyak dan sebagainya silahkan nego ya, silahkan dinego. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.